contoh gitu menyusun proposal penelitian terkait dengan kesesuaian agroklimat. Ya, yang pertama nanti proposal penelitian untuk kesesuaian agroklimat tanaman anggur. Kesesuaian agroklimat dan jadwal tanam untuk tanaman bawang merah ya. Nah, ini cukup menarik. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kalian ya untuk ke depan ketika memilih tema tentang kesesuaian agroklimat. Minggu lalu itu saya berikan dasarnya dan juga agak sedikit saya berikan tentang hasil penelitian di lapang ya, di Lampung itu. Jadi bisa dilakukan baik menggunakan data sekunder ya maupun data langsung pengamatan di lapang ya, pengamatan di lapang. Walaupun nanti tentu kalau di lapang kan periode waktunya pasti lebih singkat gitu ya, lebih singkat. Oke, mungkin untuk menghemat waktu saya akan langsung tampilkan untuk tema kali ini. Yang pertama tentang proposal ya, nanti yang kedua sudah hasilnya yang bawang merah itu. Nah, ini untuk proposal mungkin berguna untuk kalian ketika mau menyusun proposal penelitian nantinya. Ya, sudah muncul ya. Jadi ini adalah proposal analisis kesesuaian iklim tanaman anggur ya, dan proyeksinya. Jadi ini bukan hanya kesesuaian agroklimat tanaman anggur ya, karena ini adalah penelitian, juga disampaikan tentang proyeksi kedepannya seperti apa ya untuk komoditas tanaman anggur ini. Biasa proyeksi sampai sekarang selalu masih menggunakan model RCP ya, RCP 4.5, ada juga nanti RCP 8 ya, tapi yang paling lazim digunakan 4.5. Baik, jadi tema ini saya angkat ya, ini memang sudah proposal skripsi yang sudah jadi ya, ini dibuat oleh senior kalian pada Naidatul Hakim, kebetulan memang ada pembimbingnya saya waktu itu. Oke, kita masuk ke ini ya. Jadi coba kita nanti urutkan mulai dari pendahuluan, dasar teorinya ya, kemudian data dan metodenya seperti apa, kemudian nanti schedule-nya ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi begini, ketika kalian menyusun pendahuluan di satu proposal ya, ini kan biasanya di bab 1 ya. Bab 1 itu tentu adalah latar belakang kenapa saya memilih tema itu ya. Nah, seperti di sini sebetulnya kalau saya selalu menyarankan kalau membuat latar belakang kalau bisa dilengkapi dengan berita-berita ya, fakta-fakta gitu ya, gambar-gambar apa saja ya, kalau mau ambil kekeringan, kekesuaian, banjir segala macam gitu. Jadi ada gambar faktanya gitu. Karena itu lebih menarik. Nah, terkait dengan RCP ini di sini dikatakan ya, jadi ini adanya perubahan peningkatan suhu udara ya, suhu udara, dan ini berpengaruh di Bali ya, tentu bagaimana nanti dikaitkan dengan kedepannya ya, proyeksi iklim terutama suhu dan curah hujan. Nah, tentu kan akan ada proyeksinya ya, akan ada seperti apa nanti iklim khususnya hujan dan suhu udara. Nah, lalu itu nanti dikaitkan bagaimana dengan kesesuaian tanaman anggur ya, dalam hal ini anggur yang dipilih untuk masa mendatang. Nah, Bali memang khususnya di Kabupaten Buleleng ini merupakan sentra anggur. Jadi ini juga ketika kalian pilih lokus
ya terkait dengan apa komoditasnya, ya itu harus memilih yang sentra ya. Jadi nggak logis juga ya kalau kalau kalian pilih fokus sembarangan gitu kan ya. Nah kebetulan di Bali ini ada di Kabupaten Buleleng ya. Nah, ini narasi lah ya, pemanasan global memicu perubahan iklim, suhu udara cenderung meningkat, curah hujan juga lebih bervariasi ya, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kesesuaian ya dan berdampak kepada proyeksi iklim untuk tanaman anggur. Nah, implikasi dari proyeksi iklim tersebut salah satunya adalah kesesuaian tanaman anggur. Nah, ini tentu pada ini peneliti ini juga ambil sumber ya, ini dari NAK ya, Balai Penelitian Tanah 2008 ya, yang menarasikan bahwa implikasi daripada proyeksi iklim ya ada salah satunya juga untuk kesesuaian tanaman anggur implikasi yang itu. Jadi kalian juga harus cari sumber ya, dia kan terkait dengan nah itu cerita tentang latar belakang kamu apa, lalu biasa masuk ke rumusan masalah ya, dan batasan. Jadi di sini dirumuskan pertama bagaimana sebaran kesesuaian tanaman anggur berdasarkan parameter iklim dan fisik lahan di Provinsi Bali. Ya. Nah ini nanti karena terkait nanti dengan apa proyeksi ya, biasanya yang poin pertama ini adalah apa namanya saat ini ya, di kondisi saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kesesuaian tanaman anggur untuk masa depan. Ya, ini disebutkan ya, untuk masa depan menggunakan metode apa gitu kan. Nah ini berdasarkan hasil proyeksi skenario RCT 4.5. Ya, kemudian tentu tujuan daripada penelitian ini menjawab rumusan masalah ya, tinggal mengganti kalimat bagaimana menjadi mengetahui ya, mengetahui sebaran bla bla bla. Yang kedua mengetahui kesesuaian tanaman anggur di masa depan ya. Itu saja ya. Jadi ini biasakan ya kalau kamu merumuskan masalah ya, ya paling banyak dua lah gitu ya, dua. Itu tujuannya ya menjawab itu ya, untuk mengetahui itu. Tentu di dalam analisis kalian pasti akan selalu ada masalah ya dari rumusan masalah ini, maka harus membuat batasan masalah ya, seperti ini misalnya daerah yang dulunya adalah Bali ya, yang jadi memang tidak memiliki daerah Jawa Barat, Jawa Timur ya, kemudian proyeksi iklim dan analisis cuma dua, suhu udara dan curah hujan ya. Kemudian unsur lain berkaitan dengan fisik lahan yaitu lereng, tekstur, ketinggian, dan land use. Ini disebutkan. Artinya kenapa harus dibatasi? Oh, saya tidak akan melibatkan pH tanah, ya. Saya tidak akan melibatkan apa ya, misalnya kedalaman tanah gambut atau apa gitu ya. Jadi hanya unsur-unsur ini selain suhu dan curah hujan. Kemudian skenario-nya digunakan SCP 4.5 ya, yaitu untuk proyeksi 2021 sampai 2050. Oke, kemudian koreksi kesesuaian tanaman anggur yang dikaji adalah hanya pada wilayah yang sesuai. Ya, nah ini juga penting. Itu dulu ya, mana yang S1 ya, kemarin sudah belajar kan ya, S1, S2 dan seterusnya. Nah nanti untuk ya di wilayah yang sesuai itu, jadi ini juga jadi batasan masalah ya, tidak memproyeksikan daerah lainnya ya, misalnya di Jemberana di mana itu enggak ya, itu daerah yang sesuai. Baik ya, ini rumusan masalah dan batasan masalah. Selanjutnya kalau manfaat jelas lah ya, cuma untuk manfaat ini selalu sekarang biasakan manfaat itu minimal ada dua ya, manfaat untuk penelitian itu sendiri ya, dan manfaat untuk sosialnya gitu ya. Ini manfaat untuk penelitian
penelitian, misalnya kan hasil daripada penelitian ini mungkin bisa dikembangkan lagi gitu ya oleh peneliti lainnya atau apa gitu. Nah, kalau di sini kita baca ini untuk yang lebih ke ya, jadi memberikan informasi dan bahan pertimbangan serta rekomendasi dalam upaya pengembangan sektor pertanian khususnya budidaya di tanaman anggur. Seperti itu. Ya, harusnya ini waktu itu harusnya ada dua ya. Oke. Lalu kita masuk ke dasar teori ya. Selalu itu kan pustaka ya, pustaka ada dasar teori. Nah, tentu ketika memilih dasar teori ya harus dikaitkan ya. Ketika bicara dengan proyeksi iklim, ya ini kan harus didefinisikan dulu apa sih proyeksi iklim itu, ya ada skenario emisi atau konsentrasi gas rumah kaca. Ya, jadi jelas ya, proyeksi iklim ini suatu simulasi saja gitu ya, simulasi untuk kondisi untuk ya dari diambil 2021-2050 sebagai respon apa gitu ya. Nah, sebagai respon dari konsentrasi gas rumah kaca. Yang jelas ya yang akan membaca itu proyeksinya didasarkan kepada respon ya, simulasi respon dari emisi gas rumah kaca. Oke, kemudian ini ada sedikit dasar teori ya mengenai apa radiasi force ya, radiasi force. Ini sumbernya dari IPCC ya. Jadi di sini diceritakan secara keseluruhan aktivitas manusia pada peningkatan suhu bumi jauh lebih besar daripada kontribusi faktor lainnya. Jadi ini bercerita nanti radiasi force kan kita tahu ya itu ada secara nature ya, secara alam dan juga atas intervensi aktivitas manusia ya. Jadi memang terakhir ini ya lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Oke, sendiri yang harus ceritakan ini adalah representasi dari kondisi suhu, hujan dan fenomena lainnya di masa depan. Kemudian berdasarkan tadi ya, berdasarkan radiasi force dan kemudian perubahan radiasi net secara vertikal pada lapisan troposfer disebabkan oleh perubahan internal maupun eksternal. Jadi tadi ya internalnya kan dari dalam sendiri ya. Nah, eksternalnya kan banyak sekali itu ya, termasuk ekspansi dari kegiatan manusia. Ini sudah biasa ya, jadi gambar ini sumbernya dari ini ya, www.Fox.d ya. Jadi ini adalah grafik skenario tentang beberapa model RCP ya. Jadi ini menurut RCP yang 8.5 ya, kemudian ini yang 7, nah yang 4.5 adalah yang ini ya. Ada juga ya RCP yang 2.0 seperti itu. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, tadi yang 8.5 ya, level radiasi force-nya akan lebih dari 8.5 Weber per meter persegi di tahun 2100 nanti ya. Kan namanya juga skenario ya, tahun 2000. Nah, kemudian dua-duanya ya dalam satuan ppm sekian ya, lebih dari 1370. Kemudian bentuk pathway-nya ini racing. Kemudian yang poin 45 ya, SCP poin 45 ini level radiasi force-nya adalah sekitar ya mendekati 4,5 Weber per meter persegi ya, makanya dikatakan SCP 4.5 ya. Kemudian konsentrasi CO2-nya ya jauh lebih kecil ya dibanding dengan
8,5 yaitu 650 ya. Nah di sini dikatakan bentuk baterainya stabilization without overshoot. Jadi di sini apa ya istilahnya, bentuk pathway-nya tadi adalah apa namanya tadi ya, kurva tadi ya. Kemudian itu yang 2,6 akan lebih kecil lagi ya, baik radiasi force-nya maupun konsentrasi CO2-nya. Oke, nah lalu orang kan pasti bertanya-tanya ya, kalau yang awam gitu ya. Jadi sekali lagi ketika kamu tuh melakukan penelitian itu adalah hasilnya untuk orang lain ya, bukan untuk diri sendiri. Nah, makanya harus dijelaskan juga bagaimana sih ini RCP 4.5 apa sih itu nanti datanya tuh pasti kan bentuk-bentuk grid gitu ya, grid gitu, karena bukan di observasi. Terus bagaimana itu kan caranya gitu ya. Nah, makanya dijelaskan juga di sini tentang downscaling. Ya. Nah, downscaling bisa diartikan sebagai suatu teknik untuk menaikkan resolusi model dengan cara menurunkan skala grid ya. Jadi gridnya tadinya yang besar ya, misalnya 2,5 derajat kali 2,5 diturunkan ya ke 1 derajat. Ya, sekarang kan sudah ada juga yang setengah derajat gitu ya, seperti itu. Jadi intinya itu menurunkan skala grid pada model global menjadi skala regional atau lokal, tergantung nanti yang diinginkan. Lalu gambarannya dijelaskan lagi ya, kira-kira dari skala itu seperti ini. Jadi kalau cuma kita narasikan cerita gitu kan orang masih membayangkan gitu kan. Kalau diberi ilustrasi gambaran seperti ini adalah skala large scale ya, jadi skala yang lebih luas. Misalnya ini satu wilayah kan ya, dibagi-bagi beberapa grid ya, kemudian di downscale tentu pasti ini melalui suatu persamaan ya, pemodelan menjadi local prediction ya. Nah jadi lihat nih ya, di sini dikatakan prediktor. Jadi ketika downscale yang masih kasar ya, yang masih besar, itu kan prediktor untuk dijadikan prediktan ya, prediktan untuk skala lokal ya. Jadi ini adalah wilayah ya, tentunya adalah titik-titik pos hujan ya. Jadi ini memang harus pahami ya. Jadi ketika nanti di Bali ya, di Bali kan pasti begini, ada sebaran pos hujan, sementara itu sendiri diambilnya dari grid seperti ini. Nah, jadi penjelasannya seperti ini ya, dari mulai yang kasar ya, skala yang large ya, kemudian skala sedang sampai ke detail. Oke. Nah, itu dasar teori mengenai RCP-nya sendiri ya. Jadi memang harus dijelaskan sebelum masuk ke kesesuaiannya kan. Sekarang masuk ke sesuai iklim ya, kemarin udah kita bahas ya. Selalu acuannya adalah FAO ya 1976. Nah, FAO 76 ini kan kemarin dibagi ada ya menurut orde ya, menurut orde nanti cuma 2 saja ya, suitable sesuai dan not suitable tidak sesuai. Kemudian kalau mau menggunakan kelas ya, kelas ini nanti pakai ordo ya, ada ordo macam-macam gitu. Kemudian pakai subkelas lagi, itulah yang mempunyai S1, S2, S3 dan bahkan kira itu apa cara pengklasifikasian ya, yang sumbernya dari FAO. Karena kenapa ngambilnya sumber FAO Pak? Ya memang sampai dengan saat ini pembagian apa namanya klasifikasi kesusahan lahan memang satu-satunya sumber dari FAO gitu ya, belum ada lagi sumber-sumber lain. Dan nah yang diambil ya oleh peneliti ini adalah menggunakan ordo ya. Jadi ordo cuma 2 saja, yaitu sesuai dan tidak sesuai ya. Dikatakan sesuai ketika lahan tidak punya faktor pembatas ya, pembatas yang berarti. Sebetulnya kan faktor pembatas itu selalu ada ya, tapi dikatakan kalau sesuai ya
pembatasnya itu tidak berarti lah ya, tidak terlalu nyata atau bersifat minor ya. Jadi minor ya, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produktivitas. Kemudian dikatakan tidak sesuai ketika lahan ini punya faktor dengan tingkat pembatas yang sangat berat dan sulit diatasi ya, atau tidak dapat diperbaiki ya, tidak dapat diperbaiki sampai saat ini ya, dengan pengetahuan yang ada sampai mungkin, maksudnya kan ini mungkin kalau ke depannya ketika teknologi sudah berkembang segala macam bisa saja nanti yang ini menjadi sesuai ya, seperti itu. Ini ya pentingnya pemahaman ketika menyatakan N itu sampai dengan saat ini karena belum ada mungkin pengembangan ya, peningkatan tentang teknologi. Oke ya, ini ada prinsip tentang kesesuaian iklim. Selanjutnya kita lihat pustaka ya. Jadi masuk di pustaka biasa ketika di pustaka ini kan penelitian ini mau cerita tanaman anggur, maka mau tidak mau ya harus menceritakan apa itu tanaman anggur ya, menceritakan sedemikian rupa. Selanjutnya ya, masih ya dikaitkan dengan itu dengan wilayah kita ya, bagaimana pengembangannya tanaman anggur di Indonesia. Kemudian yang kedua syarat tumbuhnya. Syarat tumbuhnya tadi kan masuk pada Balai Penelitian Tanah 2008 ya. Di sana ada ya, kemudian ada tabel. Ya. Terus terang ini memang agak sulit ya, jadi tapi bisa sih ya, bisa kalian search gitu ya, mencari apa tabel kesesuaian iklim kan untuk tanaman anggur ya. Nah kemarin yang sudah saya berikan kan semuanya untuk namanya palawija ya, untuk tanaman padi dan palawija, palawija dan perkebunan juga ya. Kemarin kan ada kopi, ada karet ya. Nah ini adalah tanaman anggur ya. Nah ini harus kalian bicara sendiri, cari sendiri ya nanti kalau mencari komunitas lain. Nah lalu dari kesesuaian tabel ini kan nggak mungkin juga semua unsurnya akan dipenuhi ya. Di sini ada suhu, curah hujan, lama bulan kering, drainase, tekstur ya, kemudian bahan pasar, kedalaman, nah, sampai di sini ada lereng ya, kemudian ada ketebalan gambut dan seterusnya ya. Nah, tidak mungkin. Oke. Nah nanti dicari lagi ini peneliti mencari nanti di metodenya tidak semua dipakai tapi hanya beberapa saja ya. Boleh Pak ya boleh ya. Nah, makanya nanti di batasan masalah misalnya apa variabel gitu ya, unsur yang digunakan ya untuk membuat penelitian adalah bla 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 bla. Udah dikunci dulu di situ ya, walaupun dalam tabel ini banyak sekali. Oke, kemudian syarat tumbuh anggur terkait dengan faktor iklim ya. Kalau tadi kan secara keseluruhan ya, nah, ini dari faktor iklim ya, dari sinar matahari ini lebih dari 70%, kemudian curah hujan ya, curah hujan itu dalam setahun 900 sampai 2020 ya. Kemudian yang optimumnya adalah sekitar 1000 mm ya. Kalau lebih dari 2000 perlu dibuat saluran drainase, kalau kurang dari 1000 ya itu harus disiapkan irigasi ya, penambahan air gitu. Ini menurut sumber dari 2008. Kemudian suhu udara maksimum 31 dan minimum 23 ya, dengan RH 75 sampai 80. Nah bulan kering ini ingat jangan pakai bulan keringnya Holdeman ya, karena ini adalah masalah bukan padi palawija ya, tapi adalah perkebunan khususnya anggur, maka pakai Smith Ferguson
Ya, katakan ini bulan keringnya sekurang-kurangnya 3 sampai 4 bulan per tahun. Ya, jadi harus ada ya, harus ada bulan keringnya. Ya, tapi menurut Smith Ferguson nanti. Oke, apalagi jenis tanah ya. Nah, nanti ini kan akan dihitung ya. Memang sih ya, harus ada pH segala macam ya, tapi kan tidak akan digunakan ya. Nah, paling nanti ke tekstur saja. Kemudian tinggi tempat ya. Nah, di sini katakan kurang dari 1000 meter DPR ya. Jadi kalau terlalu tinggi juga cocok gitu buat anggur ya. Kemudian untuk banyak jenisnya, yang untuk jenis Vitis vinifera itu sampai ketinggian 300 paling bagus ya optimumnya. Nanti kalau Labrusca ya ini bisa sampai 800 meter ya, tapi maksimal nanti 1000 meter. Oke, ini kan nanti yang akan dibobot ya. Nah ini ya, saya pikir Smith Ferguson ya nggak terlalu kita bahas ya, sudah jelas. Tapi tetap memang harus disampaikan karena tadi akan menghitung bulan keringnya dari Smith Ferguson. Oke, nah ini masuk ke kerangka pikir. Jadi selalu di bab duanya sebelum ke data dan metode, nanti di proposal itu diakhiri dengan kerangka pikir. Apa sih yang kalian pikirkan gitu kan terkait dengan tema ini ya, tema ini. Ini bukan apa namanya, bukan alur apa pengolahan dan analisis ya, jadi kerangka pikir, baru berpikir saja gitu ya. Dan harus ada nanti kalau alur pengolahan itu adanya di data dan metode ya. Kali ini di bab 2. Jadi kerangka pikir misalnya ya, ini kan ada data iklim ya, ada iklimnya ya, yang hujan dan suhu udara ya. Kemudian ini ada data-data tanah ya, seperti kemarin juga kan ya. Kemudian ini ada data topografi kemudian ya. Coba ini nanti semuanya ya, menurut pemikiran ini nanti akan dibobot gitu. Setelah dibobot akan diperoleh karakter lahan ya, karakter lahan ya, lalu ini dimatchingkan dengan land use ya, selalu harus. Makanya tadi kenapa pemilihan lokasi itu harus daerah sentra ya. Nah nanti dengan land use dimatchingkan karakter ini ya, baru nanti ditentukan kesukaan lahan untuk tanaman anggur ya. Ini kan yang existing ya, existing sudah juga mempertimbangkan land use. Nah kan mau bicara ke depan, kita masuklah analisis proyeksi iklim ya, dari curah hujan dan suhu udaranya ya. Maka terakhir ya, saya akan memperoleh kesesuaian iklim beserta proyeksinya di Provinsi Bali ya. Jadi begitu ya, kerangka berpikir itu seperti itu. Saya mau ngapain gitu, saya punya apa mau diapain ya, terakhirnya ya akan menuju ke tema yang saya pilih ya. Nah baru masuk ke bab 3 biasanya ya, data dan metode ya. Saya selalu menyatakan data karena mau spasial haruslah dimunculkan data sebaran pos hujan ya di Provinsi Bali. Yang akan digunakan berapa, yaitu data dari 81 2010 ya, ini sebagai apa, periode normal biasa baku, dan 2006 sampai 2015 ya, ini nanti untuk apa namanya mengkoreksi luaran dari RCT ya. Kemudian juga suhu sama ya, nah cuma sumbernya nanti untuk hujannya kan dari pos-pos hujan ya, termasuk juga pos di stasiun BMKG. Tapi kalau suhu udara ini kan disebutkan ya, ini ada Ngurah Rai, Negara, Kahang. Kenapa? Ini kan Bali, mau ngomong Bali, lalu tadi sudah ada sebaran pos hujan. Kita tahu kan tidak semua pos hujan ada data suhunya, dan bahkan memang nggak ada ya. Maka nanti setiap titik-titik pos hujan ini karena akan menghitung kesesuaian ya, harus ada suhunya ya, maka nanti akan dihitung dari stasiun referensi ya.
ngurah rai, negara, dan tahan-tahan. Ya. Jadi ngurah rai ada di sini, ya, kemudian negara ada di sini, tahan-tahan ada di sini. Nanti di klaster, ya, tahan-tahan untuk menduga mana saja, kemudian ngurah rai untuk titik mana saja, dan pemberana untuk titik mana saja. Oke, ya. Selanjutnya ketinggian. Ya, ketinggian oksigen tadi kan akan dibobot juga ketinggiannya, kemudian tekstur tanah, ya. Nah, dia apa namanya, apa, kasar, ya, sedang, dan seterusnya. Kemudian lereng, ya, lereng kan tadi ada tabel itu. Nah, yang terakhir tentu data skenario dari SCP-45-nya. Ya, kan disebutkan SCP-45 itu kan banyak, modelnya apa, mineral yang diambil. Model mineral sini resolusi 20 kilo. Ya. Yang periodisnya 26/2015 tadi, ya, sebagai koreksi sekaligus juga sebagai baseline. Kemudian nanti proyeksinya, ya, itu dibagi yang periodenya, ya, dekat, ya, 2021 sampai 2050. Ya. Nah, di sini sebutkan, saya peneliti nanti ditanya, peneliti kamu tuh ngolah sendiri RCP juga gitu ya, yang diperoleh dari pusat iklim perubahan, apa, pusat informasi dan perubahan iklim BMKG. Jadi memang waktu itu saya sarankan, ya, siapapun nanti kalian pun, ya, nanti ke pusat lah, ya, kedua di sana bisa minta dari Puslitbang, ya, atau minta dari Kedeputian Klimatologi yang ada nanti di pusat informasi dan perubahan iklim. Jadi tidak mengakar sendiri, ya, paling nanti hanya mengekstrak saja, ya, dari data teks, ya, atau dari emisi itu menjadi ke Excel, ya. Oke, karena kita sendiri STNKG ini belum punya, ya, harusnya di laboratorium kita harusnya udah bisa gitu, ya. Cuma ya itulah, ya, kita masih belum ada, masih terbatas. Selanjutnya ini, ya, ini peta ketinggian, ini peta lereng. Jadi peta lereng jelas, ya, nanti ini harus kami cari, ya, dari mungkin, ya, sekarang kurang lebih, ya, tapi peta ketinggiannya ini, ya, waktu itu udahlah, karena nanti setiap pos hujan yang ada ketinggiannya, ya, maka pemetaannya ini bukan dari misalnya dari BIG atau dari mana, yang ini adalah dibuat dari data, ya, data ketinggian pos hujan yang ada, ya, hasilnya seperti itu. Ya, pasti mendekati gitu, ya, pasti akan mendekati seperti itu. Oke, nah ini kan mutlak, ya, karena di tabel tadi harus ada ini, harus ada lereng, ya, harus ada juga tadi hujan dan suhu. Lalu masuk ke metodenya, ya. Biasa, ya, apa, proyeksi ini, ya, soal ini pakai data kebulanan, ya, ini ada beberapa kebulanan, ya, kemudian menduga suhu, ya, ya, memang sampai sekarang juga masih digunakan berat, ya, jadi berdasarkan website ketinggian setiap kenaikan 100 meter ada penurunan 0,6, ya, kita dirumuskan seperti ini. Oke, ya, ya, apa sampai sekarang, ya, misalnya sekarang kan bisa itu data suhu, ya, dari data global gitu, ya, reanalisis, ya, monggo aja gitu, ya. Nanti Bali itu, ya, tinggal bayangkan saja, ya, ada sekian titik pos hujan di Bali itu, menduga suhunya bagaimana dari data global itu. Ya, kalau ini pasti mudah gitu, ya, berdasarkan statistik preferensi tadi yang sudah diklaster, ya, pos hujan mengikuti klasternya, ya, lalu dihitung, hanya kan pos hujan punya ketinggian, stasiun referensi juga punya ketinggian, ya sudah, ya, dari sisi ketinggian itu kan, ya, turun atau naik, ya, dari stasiun referensi menurunannya bisa dihitung, dan belangko ini sudah saya berikan ke kalian, ya. Kemudian, nah ini, ya, model SCP-45 ini sudah baku lah, ya, pertama ekstrak, ya,
gelap, kemudian berat, ya, kemudian mengkoreksi karena luaran dari asli dari RCT ini ya dengan merah itu nggak bisa ya langsung digunakan. Nanti kita lihat ya, biasanya sih dia terlalu overestimate pencegahannya, selalu lebih tinggi ya, sehingga harus dikoreksi. Nah, koreksinya untuk curah hujan seperti ini. Curah hujan luaran model dikalikan rata-rata curah hujan off dibagi dengan curah hujan model, rata-rata model, ya, akan menjadi curah terkoreksi. Itu curah hujan. Kemudian kalau itu suhu, ya, suhu terkoreksi ini luaran model ditambah dengan selisih antara observasi ya dengan model. Makanya harus ada P-ops-nya, P-ops di masing-masing titik ya tadi yang diduga dengan berang dari stasiun referensi. Oke, berikutnya, nah ini kan mau dibobot gitu ya. Gimana kamu bikinnya gimana pada ayat yang baru mau sistem apa minimal itu ya, atau mau pembobotan? Oh, pakai pembobotan. Oke, ya, jadi coba juga carilah ya apa referensi ya, misalnya Sanur ini menyatakan pembobotan merupakan teknik pengaduan sistem suatu proses melibatkan berbagai faktor secara bersama. Ya. Kemudian juga Prastio, pembobotan dapat dilakukan secara objektif dengan statistik atau menetapkan pertimbangan tertentu. Nah, pada penelitian ini dilakukanlah pembobotan subjektif. Artinya apa nih? Ya, menggunakan 6 variabel. Tabel tadi kan banyak tuh, ya. Di sini sudah diputuskan yang akan diubah cuma 6 variabel apa saja. Hujan, suhu, mudah kering, sinar pergusan, tekstur, lereng, dan ketinggian. Sudah, ya. Jadi nanti di tabel harus ada peta segala macam itu tidak dipakai. Ya. Nah, kemudian nilai pembobotan dalam penelitian agroprimat adalah sebagai berikut. Ya. Jadi tadi dari tabel yang demikian banyak, ya, jadi hanya disusun cuma 6, ya, cuma 6 variabel parameter ya. Nah, ini adalah pembobotannya ya, dibobot 4, 3, 2, lalu masing-masing kriteria parameternya seperti ini. Misalnya suhu, dia akan dapat bobot 4 ketika 22 sampai 28. Ya. Yang dia dapat 3 ketika di batas atas ini naik lagi boleh sampai 32. Ya. Dan yang rendah ini turun sampai 18. Tapi kalau sudah lebih kecil 18 dan lebih dari 32 maka dia bobotnya cuma 2. Ya. Demikian juga curah hujan dan seterusnya. Nah, tekstur, ya, tekstur di sini di kriterianya cuma ada halus dan agak kasar. Ya. Kebetulan tidak terlalu bermasalah. Ya. Jadi dia punya bobot tinggi. Ya. Baik dia teksturnya halus maupun agak kasar. Nah, lereng ya, nah, lerengnya selalu ya, kurang dari 8 itu lebih bagus ya, tapi kalau sudah lebih dari 16 bobotnya kecil. Ya, kemudian mungkin erosi ini kan penjelasannya saja ya, kalau kurang 8 rendah, sedang tinggi. Nah, lalu kontur ya, kontur tadi kan di referensi juga sudah ada ya, 0 sampai 300 ya, lalu 3 800 sampai 1000 masih boleh ya, tadi sampai 1000 saja, dan kalau lebih dari 1000 ini ya bobotnya kecil. Oke ya, lalu setelah ditentukan ini diskor kan, diskor tadi kan pilihannya cuma ordo ya, jadi tidak akan ada S1, S2, S3M. Ordo itu cuma 2 saja, sesuai dan tidak sesuai. Nah, maka dicarilah ya skor untuk sesuai itu 18 sampai 24 dan tidak sesuai 10 sampai 17. Gimana nih mencari ini? Nah, itu pertanyaannya ya. Nggak semudah
apa istilahnya, ya udah yang sesuai 18 sampai 24 tidak ya, ya seperti itu. Ya, pertama dilihat ini ya, ini kan 6 ya, 6 variabel tertinggi 4, maka nilai tertinggi itu 6 kali 4 24 ya, itu pasti sudah yang paling sesuai lah itu ya, karena semuanya 4 ya. Nah lalu masuk dulu ke yang sebelum menentukan di batas di bawahnya, ini masuk dulu ke yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dibatasi sampai 10 ya, mulai dari 10 ya, artinya kan dari 6 ini ya, dari 6 ini kalau semuanya nilainya 2 saja kan 12 ya, udah kurang bagus itu kan ya. Nah lalu 10 sampai 17, nah 17-nya nanti ini harus diargumentasikan ya. 17 kan bisa misalnya B1, B2, B3, 4 bisa aja kan, tapi ketika lereng tekstur segala macam 2 ya, berarti ini kan 12 ya, 12 apa 3 kali 4 12, lalu yang lainnya 3 kali 2 6 ya, oke masih masuk ya. Tapi nanti kalau salah satunya di sini ada yang 3 ya, misalnya suhu curah hujan bulan kering semuanya 3, bahkan 3 kali 3 beri 9 ya, 9, terus lerengnya nggak memenuhi, tingginya kurang lebih 2 ya, 9 tambah 2 kali 3 6 15 ya, masuk tidak sesuai. Jadi nanti ya siapapun yang memilih ketika mau menentukan skor ya, ini harus ada argumen. Syukur-syukur kalau sudah ada referensi, biasanya jarang ya, karena kan peneliti masih jarang ya meneliti komoditas-komoditas itu ya. Nah, maka harus diargumentasikan, itu tahap pertamanya. Tahap keduanya harus dicoba. Uji cobanya bagaimana? Tadi kan sudah memilih daerah sentra ya, logikanya namanya sentra itu pasti sesuai ya enggak. Ambil satu pos hujan, hitung dia suhunya berapa, hujannya berapa, bulan keringnya berapa, tekstur rumahnya apa ya kan, kelarangannya bagaimana, konturnya bagaimana, coba dijelaskan. Oh iya Pak, masukin satu A, memang pantas dia berada di daerah sentra karena sesuai. Nah sekarang ambil titik yang di luar sentra, kan logikanya tidak sesuai kan. Coba ambil pos hujan yang lerengnya curam gitu ya, tinggiannya terlalu tinggi ya, lalu hujannya terlalu besar ya, lalu dibobot ya, seperti itu. Oh ya Pak, ini bobotnya paling tinggi 17 misalnya gitu ya. Nah, maksud saya pengujian seperti itu ya kemarin dilakukan oleh pada itu kan, untuk nanti menjawab ketika sidang, sehingga kalau penguji nanya itu bisa memberikan contoh ya, contoh sampel ya Pak, di daerah yang sentra, yang luar sentra ternyata skornya seperti itu ya, karena ini belum ada referensi ini nanti harusnya bisa dibuat di sini ya, sumber apa lah ya, pengolahan atau pada 2000 berapa gitu. Jadi nanti bisa dipakai untuk peneliti lain kalau mau mengacu ke hasilnya daripada ini. Tapi kalau di awal belum ada, ya tadi ya harus dicoba. Oke, baik. Nah, lalu dilakukanlah pemetaan. Ya. Jadi setelah di skor, ya mana masuk S, mana masuk N, ya kan dikatakan kan, nah kira-kira nanti, nah ini diagram akhir penelitian ya. Kalau tadi yang pertama kerangka pikir, ya, saya punya pikiran begini nih, ya. Di akhirnya saya akan memperoleh tema ini. Begitu baru berpikir gitu. Nah ini baru sudah diagram akhir penelitian. Ya. Apain saja ya, ada data diapakan, ya nanti RCT diapakan terus ya sampai. Nah biasanya kalau diagram akhir ada mulai, ada stop. Ya akhir, kalau tadi kerangka pikir nggak ada start,
tidak ada stok, tidak ada ya, kan baru berpikir saja ya. Oke, ya, nanti bisa dilihat ya diagram akhirnya. Jadi inilah saya katakan tadi di bagian bab 3 data dan metode diakhiri dengan diagram hasil penelitian. Kalau bab 2 tadi diakhiri dengan kerangka pikir. Ya. Nah, proposal sampai seperti ini. Ya. Nah, nanti sebenarnya ketika sidang cukup menampilkan ini saja ya sudah cukup ini ya. Apalagi kalau dibikin apa istilahnya animasi gitu ya, ada start jadi klik baru muncul ini, di klik keluar ini ya, itu bagus dia, menarik gitu. Ya ketika cerita data dan metode ya nggak terlalu apa namanya narasi-narasi kalimat-kalimat itu membosankan gitu. Oke ya, nah ini tentu pustaka juga harus disampaikan di apa di proposal ya. Ini ada artian ya, kemudian juga ini ada apa provinsi ya, juga ada PAO tadi dan seterusnya, akuisisi dan seterusnya ya. Pokoknya gimana Pak memilih pustaka ya, kan biasanya disyaratkan pustakanya minimal, misalnya katakanlah minimal, saya nggak tahu ya aturannya itu, minimal pustaka itu 10 atau gimana atau 6 ya, terutama yang tahun-tahun akhir. Ya sudah ya, nanti kalian fokus saja ya pustaka-pustaka yang terkait dengan tema yang dipilih, karena ada ya sampai pustaka itu sampai 5 lembar ya. 5 lembar itu kalau satu lembarnya ada 10 kan 50 pustaka ya, itu memancing ya, memancing. Benar nggak tuh kamu punya 50 pustaka, jangan-jangan hanya kopas saja, nggak perlu ya. Jadi yang memang benar-benar itu digunakan ya pustaka. Oke ya, nah jadi itu ya penyusunan proposal. Nah saya selalu ya, kalau saya sebagai pembimbing saya selalu, nanti kalian kalau sedang proposal ya coba sedikit siapkan, setelah terima kasih ini coba sedikit siapkan contoh hasil hitung ya. Siapa tahu nanti pada waktu diskusi di sidang itu kan ada yang kepengen ya, kan namanya penguji udah belum semua paham kan, bisa nggak kamu menyampaikan kira-kira hasil hitungan tentang SCP tadi ya. Nah, maka di sini diberikan ya. Nah, ini misalnya dari contoh hitungan ya, sudah menghitung tentang rupanya super error antara curah hujan dan suhu udara ya, antara keluaran model sebelum dikoreksi dan sesudah dikoreksi. Ini hasilnya ya. RMS itu kan lebih kecil, lebih bagus ya. Lalu ini tampilan simulasinya ya, untuk pos hujan nggak usah semua ya, contoh saja beberapa ya, 1-2 pos ini sebelum dikoreksi curah hujannya, ini setelah dikoreksi ya. Ini kan masing-masing periode koreksinya nanti ya, baseline dan yang berupa hitamnya COPS-nya ya, dari 81 2010 ya. Ini adalah baseline ya, dan yang apa yang merah ini adalah proyeksinya ya. Itu kemudian ini diberikan juga ya untuk pos hujan buruan seperti ini untuk curah hujan. Kemudian ini untuk suhu udara ya. Suhu udara kan menarik ya, pos hujan buruan selalu proyeksinya tuh underestimate ya, di bawah nilai rata-rata. Sementara untuk Candi Kuning over ya. Ini nggak mungkin ya kalau data luaran asli ini langsung digunakan ya. Demikian juga yang lebih rendah, kita dikoreksi hasilnya seperti ini ya, akan mendekati dengan normalnya atau rata-rata ya. Jadi seperti itu ya, contoh tentang apa pembuatan proposal ya, terkait dengan kesesuaian
ya, mata kuliah kesesuaian agroklimat yang khususnya sebagai contoh untuk komoditas tanaman anggur. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi yang kedua ya tentang lihat mungkin hasil ya, hasil. Ada nggak nih yang mau tanya dari tentang proposal ini? Silakan. Oke, silakan kalau mau ada yang tanya-tanya dulu. Ya, Rensi. Tadi Bapak bilang kan banyak revisi atau banyak penelitian tentang proyek sesuai itu. Nah, mungkin yang terobosan ada nggak Pak? Terobosan baru yang bisa digunakan, yang jarang digunakan tapi itu berguna gitu Pak. Gimana tadi saya agak keganggu suaranya. Gimana? Banyak penelitian tentang proyek iklim di skripsi atau penelitian lainnya. Nah, ada nggak Pak terobosan baru yang mungkin itu jarang digunain tapi itu berguna untuk ilmu dalam klimatologi? Oh, oke. Ya, jadi baik. Pengalaman saya ya, atau dari yang saya sering baca ya, atau juga ikut penelitian hingga saat ini terkait dengan kesesuaian agroklimat ya. Nah, selalu memang metodenya ya, pertama memang pembobotan. Ya. Sebenarnya bisa pembobotan, bisa overlay. Ya. Kenapa kok sampai sekarang masih menggunakan itu? Karena kan namanya kesesuaian iklim atau agroklimat untuk suatu komoditas ya, ini kan terkait dengan unsur-unsur iklim ya. Pertama ya, fisik iklimnya, kedua dari unsur fisik tanahnya. Jadi memang sulit ya kalau misalnya ada metode di luar ini yang bisa digunakan untuk penentuan akhirnya. Jadi selalu memang menggunakannya pakai model pembobotan atau overlay. Dan itu memang logis ya, logis. Karena sangat tidak mungkin kalau misalnya pakai model-model apa ya, model statistik gitu ya. Misalnya dihubungkan antara parameter hujan dengan produksi anggur ya. Wah, itu sangat terlalu kasar ya. Atau secara multiple regresi ya, ini ada hujan, ada suhu, ada bulan kering ya, lalu diregresikannya dengan ya pasti kan mau tidak mau kalau diregresikan dengan produksi ya, dengan produksi. Nah, nanti dicarilah kan ternyata pengaruh daripada suhu, hujan, dan bulan kering ya, karena kalau faktor fisik lainnya kan konstan, lereng kan konstan ya, kurang dari 8 dari dulu atau sekarang ya, lokasi itu kurang dari 8 ya, ketinggian juga kan ya, nggak mungkin lokasi yang tadinya 400 meter sekarang jadi 5 meter gitu, yang lain 4 meter kan itu ya diregresikan. Tapi nanti misalnya kalau pakai model itu akan dicari nilai R-nya gimana sih ya, R-nya mau secara simultan ya, bersamaan itu pengaruh suhu, udara, bulan kering misalnya, mau dia secara berdiri sendiri-sendiri ya, tidak terintegrasi parsial gitu. Kalau suhu aja berapa sumbangannya, kalau curah hujan berapa, kalau bulan kering berapa
berapa misalnya gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya kan nanti kalau cuma berhenti di situ model itu, ya kita cuma tahu oh itu ya pengaruh suhu terhadap tanaman anggur. Itu pun harus ada batasan masalah karena yang diregresikan itu produksi. Kalau sudah produksi ini kan tidak melihat intervensi ya, ketika menaikkan produksi itu seperti apa. Dan nanti judulnya nggak bisa itu diambil tema kesesuaian iklim. Ya, pasti itu judul temanya akan pengaruh minimal ya, atau hubungan parameter iklim dengan parameter iklim dengan produksi tanaman anggur, hubungan parameter iklim dengan produksi tanaman kedelai, bukan kesesuaian. Kalau kesesuaian secara wilayah itu sesuai. Jadi itu ya, jadi selalu di dalam jurnal-jurnal pun kalau konteksnya temanya kesesuaian ya, itu selalu diamain bobot dari masing-masing parameter ya, atau masing-masing parameter dipetakan ya, lalu dioperasikan. Itu kira-kira jawabannya. Dan ada lagi yang lain? Izin Pak, izin mau ditanya Pak. Oke, Firmansyah, silakan. Yang izin Pak, bertanya. Ini yang digunakan itu adalah FCP 4.5 gitu Pak. Nah, ya. Untuk dari segi penelitian sendiri, apakah pernah gitu Pak ada penelitian yang membandingkan antara mungkin antara FCP 4.5 dan FCP lainnya untuk analisis kesesuaian iklim terhadap suatu komoditas tanaman gitu Pak? Iya. Oke, itu aja. Nah, ini benar ya. Jadi pertanyaan ini di terakhir senior kalian yang memilih tema ini itu ditanya ya, oleh penguji. Kok kamu cuma pakai FCP 4.5 ya? Kalau modelnya kan macam-macam ya, bisa mirror, bisa lain-lain. Kenapa enggak yang dibandingkan juga dengan 8.0 atau dengan yang 6? Makanya tadi berangkat dulu sebetulnya ya di pustaka atau dasar teori ya, model-model FCP mulai dari 8, 6, 4.5, 2 itu. Jadi yang 4.5 ini kan boleh dikatakan yang optimis gitu ya. Optimis itu maksudnya semua masyarakat, semua negara itu melakukan pengurangan gas rumah kaca di Eropa. Maka diproyeksikan tadi kan gas portinnya itu ya itu cuma sekitar 4,5 gas per meter persegi. Nah, itu kenapa dikatakan juga optimis ya, karena syarat itu tentu ada syaratnya ya, skenario itu ya. Semua penduduk dunia ini harus menekan GRK. Lalu udahlah biarkan saja gitu. Jadi orang mau menambah GRK ya, karena kan juga nggak cerita kita pabrik, kita juga di rumah pakai AC, pakai kulkas ya. Kemudian ibu-ibu juga ya, yang perempuan itu kan ya pakai pewangi itu kan GRK semua. Nah, kasus di sidang itu ada juga. Ya sudah, coba saja kita lihat ya, bagaimana gitu kalau kita mengendalikan GRK dan tidak mengendalikan GRK ya, hasilnya seperti apa. Jadi intinya boleh saja memang itu banyak ditanyakan ya oleh penguji ya. Coba deh bandingkan gitu. Tapi kalau yang koreksi ya, data luarannya dikoreksi dengan tidak dikoreksi, saya nggak setuju. Kalau yang nggak dikoreksi
keluaran entah itu SCP 45 atau 8 langsung digunakan. Tadi kan dilihat dari contoh hasil kan, untuk suhu udara ada beberapa titik yang underestimate di bawah rata-ratanya, ada juga yang di atas rata-ratanya. Wah itu kalau langsung digunakan, ya artinya kan tidak representatif. Apa iya gitu ya? Apa iya suhu akan melonjak sedemikian derajat dan demikian juga curah hujan. Kalau itu saya memang kurang setuju. Baik nanti yang menggunakan 4.5 dan dibandingkan 8.5, tapi datanya yang sudah hasil koreksi. Dan bagaimanapun data observasi, ya data di bawah itu ya di permukaan observasi kan itu fakta. Ya, kalau model itu kan di atas, tadi ada grid di atas itu ya, di downscale ya kan seperti itu kan. Maka harus dikoreksi dengan yang di bawah. Jadi itu ya, Firman, boleh saja intinya ya kalau itu untuk membandingkan, tapi saya pikir ya buat apa juga gitu ya, buat apa juga gitu. Toh kita semua sekarang memang semua gitu penduduk dunia ini kan memang setuju, sepakat gitu kan ya untuk menekan BRK. Nah, hasil dari itu yang dapat adalah dengan RCP 4.5. Itu. Ada lagi? Yang lain? Ya, boleh ya. Cuman yang kalau menurut saya nih yang tidak boleh tadi ya, yang data yang belum dikoreksi itu langsung yang tadi bobot atau overlay gitu. Nah, itu ya kalau menurut saya sih memang nggak bagus, dan memang di metodenya syaratnya juga apa menggunakan data ekstrak dari SCP itu memang harus dikoreksi. Dan maka kita punya namanya periode baseline untuk mengoreksi luaran dari koreksi itu. Ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada, ya ini bahannya pun akan saya kirim ya. Coba kita lihat yang ini yang kedua ya. Kedua ini sudah merupakan hasil ya, juga menarik. Tadi kan proposal gitu ya. Syarat bagaimana syarat membuat proposal ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini coba kita lihat ya contoh yang sudah hasil. Oke ya. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi proyeksi kesesuaian untuk jadwal tanaman bawang merah. Ya, tanaman bawang merah. Ini lebih meningkat lagi dari yang sebelumnya tadi. Ya. Kalau tadi proposal hanya melihat kesesuaian, ya, bagaimana nantinya ya proyeksi dibandingkan dengan hasil, bagaimana perubahannya. Itu berhenti sampai di situ. Ya. Nah, sementara yang ini selain membuat kesesuaiannya, ya, bagaimana juga kan setelah sesuai ya seperti kemarin kedelai yang di Lampung ya, setelah sesuai kapan jadwal tanam. Nah, jadi ini sudah meningkat lagi ya satu. Dan ini komoditasnya adalah bawang merah. Oke ya. Jadi memang ini hasil skripsi ya, proyeksi hujan iklim dan jadwal tanam tanaman bawang merah, dan lokusnya di Nrekang. Ya, Nrekang itu ada di Sulawesi Selatan ya. Makanya ketika Novika Fitri ini pilih tema ini, ya, Pak, saya mau bikin kesesuaian bawang merah ya, bagus itu ya, ada. Fokusnya mana? Cari ya.
dari sumber-sumber kita kabupaten mana, tentu banyak ya, tentu banyak sentra-sentra bawang merah ya, termasuk salah satunya di Kabupaten NTK. Ya oke, ya. Ini kami buat saja jadwal tanamnya. Maunya begitu Pak, ya oke. Dari sekali dua kesesuaiannya baru jadwal tanamnya. Oke ya, kependahuluan dulu ya biasa ya latar belakang ini kan dinarasikan ya. Jadi, ada konsumsi yang meningkat ya terhadap bawang merah ini ya, apalagi kemarin ya mau lebaran itu kan harganya demikian tinggi ya. Lalu harapan pemerintah ya agar NPK dapat memenuhi stok ekspor bawang nasional ya. Maka latar belakang pemilihan Kabupaten NPK juga ya, karena di sini ada ya katakanlah bukan instruksi ya, ada arahan dari pemerintah ya supaya NPK ini sebagai stok ekspor ya, ekspor bawang merah. Ya. Kemudian prospek kedepannya ya. Itu kan harus dilihat kalau mau dijadikan sebagai sentral untuk ekspor ya, maka kedepannya ini bagaimana gitu. Kedepannya bagaimana ya, sehingga nanti bisa dilihat ya, kesesuaian tanaman bawang merah di NPK ini ke depan seperti apa ya, dan bagaimana sebaiknya ditanamnya dalam setahun itu ya. Oke ya, berikutnya biasa ya rumusan tujuan ya sama, bagaimana sebaran wilayah kesesuaian dan jadwal tanam baik muslim maupun proyeksi ya, itu tujuannya mengetahui kesesuaian sebaran dan jadwal tanamnya muslim dan juga proyeksi manfaat ya biasa ya nah kalau ini kan rekomendasi manfaatnya diantaranya membuat rekomendasi dalam upaya budidaya di wilayah sentra tanaman bawang merah. Oke, ya, itu lalu masuk selalu ya ke dasar teori ya, Nah, nanti di dalam dasar teori itu ya ada yang menaruh tinjauan pustaka dulu ya, kan di bab 2 321 tinjauan pustaka, tapi ada juga yang menaruh dasar teori ya, baru kedua tinjauan pustaka. Ini sih yang bagus memang tinjauan pustaka dulu, tinjauan pustaka tentang tadi ya syarat tumbuh bawang merah, kalau tadi kan gugur ya, sinar mataharinya dari mana, curah hujannya seperti apa ya, suhu iklimnya ya, kemudian jenis tanahnya, kemudian ketinggian tempat. Oke, juga budidaya bawang merah ya. Nah, kan nanti ini perlu ya, karena mau menentukan jadwal tanam harus tahu dong gimana sih membudidayakan bawang merah ini, umurnya berapa bulan ya, dan seterusnya. Nah di sini kan salah satu referensi yang bisa diambil dari pustaka ini, waktu yang dibutuhkan hingga lahan siap ditanami adalah sekitar 3-4 minggu. Ya. Jadi pengolahan dimulai dari pembersihan lahan, melakukan pembagian khususnya panen bawang merah dilakukan setelah umur bawang merah kedua, biasanya 60-70 hari. Ya, jadi 60 sekitar 3 bulan ya. Jadi sekitar 3 bulan setelah dia ditanam ya, setelah tanah itu diolah. Karena ini penting ya, ini adalah pustaka yang mengantar kalian nanti ke jadwal tanam. Ya. Makanya saya bilang kamu cari pustaka berapa tuh bawang merah mulai dari tanam sampai ke panen, maka dapat sekitar 3 bulan Pak.
ya oke lah, kan di sini ada pengolahan tanah segala macam ya. Lalu ini kan ya, setelah tanah diolah ya, baru nanti 3 sampai 4 minggu katakanlah disemai, oke 4 bulan gitu kan. Nah, sorry, ini 2 bulan ya, 2 bulan, ya, sekitar 3 bulan, 90 hari ya, termasuk dengan ini. Oke. Karena kalau nggak ada itu, kalau tadi kan jelas saya kemarin tadi itu 4 bulan, tapi sekarang tidak ada sih yang independen ya. Oke, berikut RCP ya, udah ya, RCP sama aja ya. RCP di sini ya, ini singkat-singkat aja ya. Intinya memang skenario dari radius watching ya, dari RF itu. Kemudian landasan teori ya. Kalau tadi pada landasan teori dulu baru pustaka ya, ini pustaka landasan teori ya. Nah, landasan teori ini kan mengacu kepada penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang ditunggu ya. Jadi ini diambil ada beberapa ya, dari Puspaila ya, kemudian dari Utami ya. Utami ini kalau nggak salah juga Taruni ya, dia ya. Kemudian dari Balik Bangkan juga ada ya. Kemudian dari Hidayat juga ada. Oke lah ya, landasan teorinya ini sudah diambil yang tahun-tahun agak-agak baru ya, seperti itu. Jadi landasan teori ini ya, yang kira-kira teorinya itu hampir mirip-mirip ya dengan teori yang akan digunakan dalam tema penelitian ini. Oke, ya. Nah, data dan metode ya sama ya seperti biasa ya. Ini adalah Kabupaten Nrekang ya. Ini ada nama-nama kecamatannya. Jadi memang lokasi Nrekang ini berbukit ya, berbukit, kemudian curah hujannya antara 1.500 sampai 2.500 dan lama bulan keringnya ya berdasarkan Wageman 0 sampai 4 bulan. Loh, kan Pak Hari, kenapa bikin bulan keringnya pakai Oldeman? Ini kan bukan padi, bukan palawija. Oh begini Pak ceritanya, jadi lahan untuk bawang merah ini ya di Kabupaten Nrekang ini, lahan yang digunakan adalah lahan padi yang biasa digunakan untuk tanaman padi juga. Oh, seperti itu. Ya, jadi bulan kering, bulan basahnya juga tentu akan mengikuti klasifikasi Oldeman. Loh, itu dari mana referensinya? Ada, nanti di tabel itu pernyataan lama bulan kering itu dari Oldeman. Ya sudah, ya kalau itu kan referensi sumber, ya. Artinya ada sumbernya ya, bukan kata kamu. Oke Pak, sudah jalan ya. Ini wilayah penelitian lereng ya, lereng tadi juga kan ya, untuk anggur dari diharuskan barang selanjutnya. Kita curah hujan dan bulan kering ya. Ini curah hujan tahunan, ini lama bulan kering ya. Nah, biasa ya kalau metodenya itu dihitung ya dari tiap-tiap pos gitu ya. Kemudian juga curah hujan tahunan tinggal dispasialkan saja. Selanjutnya data ya, datanya tadi ya, data mulai dari curah hujan ada 13 pos ya, data suhu ya, referensinya adalah Stamet Pongtiku ya, dan data ketinggian tempat dari titik pos ya. Kemudian karena mau menentukan jadwal tanam nih ya, mau tidak mau sudah pasti menghitung neraca air tahan. Karena ini menarik ya, pola di Nrekang ini ya nggak selalu kayak monsun tegas. Tidak, yang saya ajarkan di neraca air itu kan banyak ya, ketika ada
tempatnya tidak mencapai KL atau mengalami 2 kering, 2 basah. Jadi harus dikuasai itu ya. Makanya saya berikan itu. Ya, ini data-datanya ya, sampai ke skenario 4.5 lagi. Kemudian metodenya. Metode ini ya biasa lah ya, mulai persiapan, menghitung rata-rata, mengoreksi model. Nah, lagi-lagi bobot. Dibobot, ya, kemudian juga menghitung kaca air ya. Kaca air ini kan itu untuk menentukan jadwal tanamnya baru dipetakan. Nah, ini adalah diagram alir penelitian. Banyak lah ya, itu bisa panjang ini. Memang ini hanya kami kira-kira bisa selesai nggak nih ya waktu melanjutkan ini kan, karena membuat peta kesesuaian sekaligus melakukan peta jadwal tanam ya. Makanya ini banyak sekali ya, dan juga proyeksi. Kalau cuma existing oke lah, kesesuaian existing, jadwal tanam existing selesai ya. Nah, kamu akan melakukan proyeksi ya kan. Nah, ini kira-kira kekejar enggak gitu kan. Nah, waktunya dalam dikasih kejar ya, karena ini emang intent ya. Ini ya kadang-kadang saya juga jadi terbawa sibuk juga kan. Artinya kalau seperti ini kan bisa saja nanti di luar jadwal ya. Pak ada waktu Pak, ya udah ya, perjuangan diskusi. Kalau nggak gitu nggak bakal selesai. Oke, berikutnya hasil ya. Nah, kita langsung aja masuk ke hasil. Biasa ya, ini kalau di plot dulu ya, sebaran data, ini contoh saja kan. Waktu mau proses RCP juga selalu nih, ini ada data-data perincilan segala macam gitu ya. Jadi kalau sebaran yang semakin linear gitu ya, antara sebelum dan sesudah dikoreksi gitu. Jadi tampilannya bisa kata sebaran ya, ini sebelum, ini sesudah ya, ini sebelum, sesudah, ini seterusnya. Kemudian nilai root mean square errornya ya, masing-masing posisian sebelum dikoreksi, sesudah dikoreksi, dan umumnya memang lebih kecil ya. Lebih kecil ini untuk curah hujan, suhu ya, dan kelembaban. Oh ya, ini juga dia melibatkan kelembaban juga ya, karena ada di tabelnya. Oke, kemudian ini contoh saja ya, seperti tadi juga ya, bagaimana antara sebelum dikoreksi dengan sesudah ya, curah hujan, suhu maupun kelembaban. Dibayangkan ya, kalau suhu proyeksi langsung dipakai ya, makanya seperti pertanyaan Firman tadi ya, kalau masalah 4.5, 8.0 nya nggak masalah, tapi kalau koreksinya ya, saya nggak setuju kalau langsung data keluaran skenario ini dipakai ya. Bayangkan ini ya, menjadi lebih dingin. Nah, setelah dikoreksikan mendekati normalnya ya. Kayak kelembaban juga kan menarik ya, ini kan di periode awal musim hujan kok overestimate gitu kan, kalau koreksi dia nih. Oke, kemudian inilah hasil daripada kesesuaian. Jadi ini adalah baseline 2006-2016, ini proyeksi near dan ini proyeksi middle. Jadi dari sini akan terlihat ya, antara walaupun nanti ada angka-angkanya nih ya, yang sesuai berapa, yang tidak sesuai berapa ya, baik dalam proses maupun dalam hektar. Itu secara gambar kan kelihatan nih antara baseline dengan near tidak terlalu banyak berubah ya, sedikit saja nih ya. Jadi ini yang tadinya sesuai ya, linear, jadi tidak sesuai ya. Tapi ke periode middle dia kembali sesuai lagi ya. Ya udah, memang fakta luaran dari proyeksinya seperti itu ya. Lalu setelah dibobot ya jadi seperti ini.
Nah inilah sebaran kesesuaiannya, baseline dan dua periode skenario. Kemudian land use, ya. Begini maksudnya land use itu begini, ya. Tadi kan lokasi yang dipilih Kabupaten Endrekan. Nanti di peta land use, ya, di Kabupaten Endrekan ini kan ada semak belukar, ada perkebunan, ada rumah penduduk, ya. Dan mungkin saja ada lain-lain lainnya. Ya. Nah maka harus dibaca dari pustaka pengembangan untuk bawang merah itu, ya kan tadi di Endrekan ini umumnya ditanam di lahan sawah. Oke, nah lalu didefinisikan lahan sawah yang mungkin untuk menjadi pengembangan, ya adalah semak belukar, ya semak belukar rawa, lahan terbuka, padang rumput, pertambangan, pertanian lahan kering, ya tegalan, lalu pertanian lahan kering campur, semak, dan perkebunan. Jadi nanti di land use legend tentang ini kan ada legendnya tuh ya. Nah itu bisa dikembangkan untuk apa? Pengembangan bawang merah. Oke. Karena nanti kan jangan-jangan kamu nanti buat di daerah kuning ini buat apa gitu ya, ini kan jelas ya bukan untuk pengembangan, tidak cocok lah gitu. Nah, kalau ke danau ya, nggak ngerti. Oke. Ini bab terbatas ya, sama ya, desainnya, ya, kemudian nier dan modelnya. Ya. Semuanya hanya berdasarkan curah hujan, kelembaban, lereng, dan ketinggian wilayah. Lalu kita lihat ya perubahannya kan dari peta yang tadi juga sudah kelihatan ya, yang berubah itu kan sini. Jadi tadinya ini, nah ini ya, jadi di sini ada perubahan terhadap nier terhadap baseline tadi ya, yang berubah di sini. Lalu middle terhadap baseline ya cuma ini. Ya. Nah ini menarik ya, karena ini kan diolah ya, artinya dilepas pakai JIS ya, pakai JIS berdasarkan titik pas hujan. Maka kan sebenarnya lucu ya, ini ada lucu gitu ya, bentuknya ada perubahan seperti ini ya, melingkar. Ini sudah luaran JIS, jadi dipotong kan, dipotong antara middle dengan baseline, keluar ini yang berubah. Gimana Pak? Logis nggak ini, masuk akal nggak? Ya. Kemudian ini middle terhadap nier di sini juga. Ya udah ya, saya bilang ini kan sudah hasil interpolasi dari JIS ya, yang memang keluarnya seperti itu ya, karena di sini juga muncul sedikit. Ya ini kan di peta ya, di peta sekecil ini segini, tapi mungkin kan kalau lihat benar-benar faktanya di lapangan kan luas ini. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting nanti juga ada teori tentang JIS ya, kemarin kan kamu pakai apa gitu kan ya, pakai spline mau pakai apa gitu, itu harus dijelaskan karena ini memang yang dituntut ya. Jadi kalau melihat seperti ini, orang kan suruh ngelihat sendiri ini mana nih yang berubah nih ya. Tapi kalau ngelihat langsung peta, ini loh perubahannya, itu maksudnya yang berubah. Dan yang tidak sesuai apa namanya, sesuai menjadi tidak ya, nier gitu. Kemudian kembali lagi middle ke nier ya, yang tadinya tidak sesuai. Oke ya. Nah ini cuma menjelaskan pola hujan di Endrekan. Ini nanti akan terkait dengan perhitungan neraca air lahan.
saya katakan jangan main-main tuh, rekang itu polanya cukup unik ya, tidak monsunal seperti di Jawa gitu ya. Mungkin ada ya, tapi sebelah mana gitu ya. Ada juga yang mendekati sungai ekuatorial ya. Gitu. Ini setelah dihitung ya baru ditentukan ya, akan terlihat ya, makanya ini kan ada 2 musim kering ini ya. Ya, misalnya untuk rekan bagian utara 2 musim kering, 2 musim basah. Nah, ketika menghitung neraca air lahan ya, coba ya kamu pahami itu yang kemarin saya berikan. Kali ini kalah jelas ya, 1 kali musim kering. Dan pasti ini akhir bulan basah dia akan bisa mencapai KL, kelihatan dari sini ya. Karena bulan keringnya juga nggak terlalu kering. Nah, oke, nah ini harus ya saya sarankan dilihat. Saya nggak mau semua titik pos hujan dihitung ya, karena sudah diberikan rumus menghitung kat mata air lahan ya, ternyata nanti tidak logis. Ya, baru dihitung nilai katnya ini ya, nilai neraca airnya. Nah, nanti ini contoh tampilan ini beberapa kecamatan ya, jadi karena nanti akan di spasialkan peta ya, diambil skalanya kecamatan dan tiap kecamatan diambil 1 pos hujan yang paling bagus ya. Nah, di sini akan kelihatan ya, jadi ini semua neraca air untuk bawang merah, ya, bawang merah ya. Ini untuk periode Bismil ya, tiap kecamatan, ini untuk miliar dan ini untuk megawatt. Itu nih ya, miliar juga ada yang kecamatan sepanjang tahun ya, setiap bulan berada di bawah TLP. Oke, nah setelah ini dapat, baru kan dipetakan tadi kan, ini bisa ditanam 3 kali bawang merah. Maka jadwal tanam pertama ya, baik Muslim, Nier maupun Mega, ya ini nanti lijen bulannya ya. Bulan ini kalau nggak salah ini kan ada mulai bulan apa nih, April, Mei gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tanam pertama, kemudian ini adalah untuk tanam keduanya. Nah, ini adalah daerah yang tidak bisa ya, yang abu-abu. Untuk periode middle dia nggak bisa tanam, mungkin karena suhunya jadi tinggi atau gimana. Kemudian untuk tanam ketiga ya, sama ya, akan di periode Muslim juga semakin meluas ya, kecamatan, beberapa kecamatan yang tidak bisa ditanam. Oke, nah selanjutnya ini tadi ya, coba ya bukan kesimpulan ya, jadi yang preliminar ini produksi menurun, luas wilayah sesuai menurun. Nah, ini ada referensi ya, ada konsep gitu. Kemudian untuk middle produksi menurun. Jadi kan tadi kelihatan ya, ada beberapa musim tanam yang nggak bisa ditanam ya, di antara linear dan middle. Itu selanjutnya, nah sebagai penutup ya, jadi kesimpulan apa sih yang mau disimpulkan itu ya. Jadi begini ya, membuat kesimpulan yang saya pelajari sih selalu ini taruna-taruni kopas daripada hasil. Kopas daripada hasil cuma ya kalau hasil itu 10 lembar ya, di kesimpulan di kopas cuma jadi 1 lembar. Tentunya enggak seperti itu. Jadi di kesimpulan nanti tengok lagi rumusan masalah dan tujuannya apa. Nah, tadi kan di rumusan masalah bagaimana kan kesesuaian bawang merah, kemudian bagaimana pola jadwal tanamnya. Ya sudah, mengacu ke situ sama. Kalau hasil itu terserah, namanya hasil kan ya begitu hasil hitungan saya, hasil analisis saya. Ya. Tapi yang disimpulkan adalah
intisari dari hasil itu, tapi menjawab rumusan masalah. Seperti ini kan yang poin pertama. Luas wilayah yang S ya, pada periode muslim sekian persen ya, dari total kabupaten, sementara yang tidak sesuai sekian. Oke ya. Anda kan tadi ngomong dulu kan yang muslim seperti ini. Nah, kemudian untuk luas jadwal tanamnya ya, ceritakan kan pada muslim itu sekitar sekian hektar ya, atau sekian persen ya, dari luas ini. Kemudian jumlah produksi bawang merah di masa mendatang diproyeksikan ya, akan semakin berkurang. Ya ini kan tadi kan nggak ada kan dihasilkan, tapi di sini peneliti coba mengaitkan karena proyeksinya demikian, ya, maka di masa mendatang kayaknya akan berkurang gitu kan ya, jumlah produksinya. Ya. Sebagai akibat tadi kan ya, luas yang wilayah sesuai menurun ya, sekian itu. Jadi kesimpulan ini kalau bisa narasi yang belum ada di hasil ya itu disampaikan di sini. Nah kemudian ini saran ya, biasalah ya perlu penambahan variabel tadi ya, variabel fisik untuk pembobotannya, lalu penelitian lebih lanjut mengenai pola hujan dan penyebab. Ingat pola hujan hasil penelitiannya sangat bervariasi. Ini menarik ya. Sebetulnya kalau temanya tentang pola hujan aja di Kabupaten Pandeglang itu sudah jadi satu skripsi. Ya, itu kan klimatologi murni. Oke, perlu pantauan secara berkelanjutan. Ya, tentu ya dari hasil ini. Nah, kalau saya kemarin kan di Lampung itu, ya, ini kan semua di atas kertas kan, di atas meja aja. Namanya peneliti semua kan cuma ngomong di atas meja, di atas kertas. Harusnya dipantau kan ke lapangan. Oke, tadi dari hasil kita untuk wilayah ini, tanam pertamanya ini sampai ini, tanam kedua ini. Saya lakukan. Gitu ya. Nah, betul nggak? Ya, produksi itu bagus. Itu harus maksudnya ya, yang saran yang ketiga ini. Kemudian guna mendapatkan jadwal tanam yang kecil, maka diperlukan analisis menggunakan data itu dasarian. Ini saran aja yang bisa ya menghitung. Sama ya, nah ini karena sudah disinggung ini ya, neraca air dasarian. Kemarin kan kita fokusnya ke bulanan. Ini dasarian sama aja. Berarti nanti memerlukan data hujan dasarian, ya, suhu udara dasarian. Jadi itu ya. Kalau panjang hari segala macam itu kan sudah konstanta gitu ya, jadi nggak berubah-ubah. Oke ya, jadi itu ya kira-kira ini sudah hasil ya. Nah ini saya walaupun di hasil nanti saya selalu tolong disiapkan nanti setelah slide terima kasih untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga terutama mungkin mengenai kamu menentukan pembobotan wilayah sesuai dengan 3 ya kan dari taga yang ada ya. Ini coba tampilkan argumentasi kamu nanti bagaimana. Nah, ini makanya coba yang disampaikan nanti ini diceritakan. Kalau saya begini ya, maksudnya ketika nanti sidang, ya penguji nanya yang agak rumit, oke? Lalu kamu jawab nggak pakai tampilan, ya, cuma ngomong aja gitu. Ya itu jadi debat kusir gitu ya, nggak jelas. Ya. Tapi kalau pakai pendukung seperti ini akan lebih enak dan biasanya penguji juga lebih menerima. Ya. Oke ya, ini contoh-contoh saja ya yang perlu diwaspadai kalau saya kira-kira apa sih Pak? Ya kalau penguji itu kan nggak ngelihat hasil udah jelas hasilnya begitu. Biasanya ditanyakan gimana metodenya, gimana datanya. Kalau hasil ya udah dari
datanya gitu, metodenya gitu, hasilnya ya makanya mulai dari datanya, metodenya gimana tuh kamu menentukan sesuai tidak sesuai, tabelnya apa saja parameternya itu. Oh gitu kan ya, maka tolong siapkan juga gitu cara kamu nanti memberikan argumen kepada penulis. Oke ya, nah ini bagus ini ya, jadi penelitiannya udah cukup lengkap. Apa namanya, ada hasil perselisihannya ya, metode selenya, lalu masing-masing juga ada jadwal tanamnya. Ya, proyeksi terhadap presiden itu ada yang berubah ya, yang tadinya sesuai menjadi tidak, sehingga sekaligus itu akan menunjukkan produksi bukannya seperti itu. Ada juga tadi kan dari analisis tata air lahannya ada yang memang nggak bisa ditanam ya, ada waktu tertentu seperti itu. Oke ya, waktunya udah pas jam 10-an ya. Baik ya, untuk yang ini silahkan juga kalau mau ada yang berkomentar, silakan. Kalau saya jadi kalian, saya banyak tanya gitu. Kalau memang tertarik nanti dengan skripsi, karena kan mau nggak mau juga kamu harus menyelesaikan skripsi. Misalnya begini, Pak Nur itu kan senior, ambil lokasi, ambil kesesuaian bawang merah, lokasinya dianggrekkan. Boleh nggak kalau saya nanti bikin ini sama bawang merah tapi lokasinya di Tegal, di Pekalongan gitu kan? Kan di sana juga sentra itu, sentra bawang merah ya, seperti gitu ya. Pasti kan berpikir dong, ada pemikiran ke situ. Kira-kira gimana? Coba deh, saya mau tanya. Soalnya begini juga ya, ada kesan gitu. Aduh, ini nanti kan begitu pengajuan proposal penelitian itu kan kamu kan memilih beberapa tema gitu ya. Nanti disortir kan, oh yang lebih ke agroklimat, yang lebih ke pengairan segala macam ini diserahkan ke saya gitu ya. Yang lebih ke pemodelan ini siapa. Nah, ketika yang pemilihannya tentang mikro, agroklimat, ya, pasti memang kan temanya itu aja gitu. Kesesuaian iklim gitu kan ya, analisis tata air segala macam ya ini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Memang agroklimat juga kan materinya cuma sekitar situ saja ya. Nah ini tadi yang saya katakan, kalau ini ada penelitian sudah hanya lokasinya di Ambrekan, Sulawesi Selatan, saya mau ambil di Pemalang, Jawa Tengah, nah, boleh enggak gitu? Ya tentu boleh aja. Kenapa? Karena kan ketika memilih lokus yang beda juga sudah pasti lah ya, datanya kan akan beda ya, keluaran pemodelan proyeksi juga pasti akan beda ya, dan data di lokasi ya. Kalau masalah metode ya metode memang seperti itu, kecuali nanti kalau memang ada sedikit lebih berlainan tadi seperti saran, kan di saran juga sudah disampaikan untuk peneliti yang lebih lanjut mungkin menambahkan variabel lainnya. Nah, tadi kan sudah ada suhu, curah hujan, kelembaban ya. Tapi kan juga kalau mau yang milih-milih proyeksi ini selalu proyeksi kan baru 3 itu aja tuh ya, baik yang dikeluarkan Litbang maupun Detlin ya.
Cuma 3 tuh, suhu, curah hujan, RH. Unsur lainnya memang belum belum ada. Ya. Nah, itu kan juga perlu perlu dipikirkan ya untuk penambahan variabel lain. Ya. Nah, kecuali kalau untuk tidak main proyeksi gitu kan, cuma periode secara klimatologis ya, kemudian rata-rata, kemudian di tahun El Nino, di tahun La Nina, nah boleh. Ya. Ya, karena kita nggak akan minta proyeksi variabel lain. Kalau itu dimungkinkan untuk menambah variabel lain. Nah, seperti itu ya, bedanya seperti itu ya. Kalau ngitung neraca air ya, ya saya juga dari dulu ya begitu, saya di IPB juga ngitung neraca air ya begitu, pas ya begitu, nggak ada lagi ya. Paling ya tadi biasanya menduga suhu, suhu kebanyakan nih, taruh nih pakai berak gitu kan. Kan sudah ada sekarang dari keluaran model-model itu kan ya. Ya silakan monggo gitu ya, monggo. Nah, kayak Enrekan, Bapak suhunya enggak sebija pakai berat, saya pakai pemodelan, ya silakan, tapi harus yang jelas berapa grid yang kamu pakai di di pemodelan gitu, pemodelan itu ya, lalu sampai dia titik yang akan kamu itu di mana gitu. Ya monggo ya, kan ujung-ujungnya juga nanti kan pasti itu ya dikoreksi dengan sama kayak suku, dikoreksi lagi dengan data in situ. Ketika titik pos A nggak ada pasti data suhunya, wah udah keren nih saya pakai data model Pak, oke. Kan saya tadi katakan saya nggak mau menerima kan cuma keluaran model asli, karena kalau nggak dia upper di atas atau lower di bawah, maka harus dikoreksi. Nah, ketika dikoreksi itu kan dengan data in situ, pos hujan loh. Ini pos hujan Pak, nggak ada suhunya. Oh iya, terus gimana? Kan tetap aja kamu ngitung pakai berat, ambil referensi data suhu yang terdekat, dihitung pakai berat untuk mengoreksi keluaran model. Begitu ya ceritanya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ngerti gitu ya, kayak meremehkan gitu berat, padahal berkaitan begitu ya. Emangnya ngoreksi suhu di pos hujan mau pakai apa gitu. Dan data luaran model itu reanalisis harus dikoreksi ya. Mau dari PRMN, mau dari CMWF atau gimana ya, harus dikoreksi ya gitu. Oke, ada yang mau tanya? Nur Irfan, silakan kalau mau tanya. Mohon izin bertanya Pak, semisal kan tadi kita mengambil skripsi, kemudian untuk lokasi penelitiannya kan diubah ya Pak, itu diperbolehkan. Nah, untuk metodenya itu berarti hampir sama Pak, atau bahkan menggunakan metode yang sama bisa dikatakan. Nah, tapi apakah untuk diagram alir Pak, nah diagram alirnya itu berarti boleh sama atau harus ada pengembangan gitu Pak untuk diagram alirnya, karena kan untuk jika metodenya sama kan biasanya dari diagram alirnya juga hampir serupa. Itu sih Pak yang pertama. Terima kasih Pak. Ya, oke ya, cuma intinya cuma lokus yang berubah itu kan, dari temanya pasti sama. Lalu kan selalu kita akan membuat diagram alir ya, termasuk juga kerangka pikir kan. Ya. Saya pikir kalau kerangka pikir juga pasti sama ya. Nah diagram alir ya, ketika memang metodenya persis sama gitu dengan penelitian terdahulu, ya pasti akan sama ya. Tapi kan nanti dari mulai startnya pasti sama tuh, start ini data iklim, ini data fisik tanah, ini ketinggian dan lereng, terus kan buat di Bogor ya. Paling yang membedakan di sebelum stopnya itu, bedanya juga apa ya, cuma lokusnya. Kalau tadi bla 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 di Enrekan, ya nanti bla 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 di Pekalongan ya memang sama gitu ya. Jadi mau di
berubah justru ya tidak akan menuju ke sana nanti. Memang ya seperti itu metodenya. Sama ya kalau cuma kan nanti kalau itu ketika kalian tampil saja di sidang ya, ada yang menampilkan diagram alirku yang mati begitu ya, dengan buahnya tadi ya, itu kan bosan tuh kadang-kadang putih ya, tapi ada yang kreatif gitu kan ya, dianimasikan ya, tap terus ya, nah, seperti itu. Ya, ada pengalaman saya juga menguji membimbing ya, kalau memang temanya itu ya pasti ya mungkin penguji pun ya udah tahu lah ya, pasti yang dipresentasikan ya sama aja dengan sebelumnya gitu aja. Gitu ya, makanya mungkin kalau mau keterbaruan ya tadi ya ada jika dimungkinkan ada parameter yang ditambah ya. Tapi kalau bicara skenario, kamu tambah lagi parameter yang lain, malah bingung nanti penguji. Loh, memang udah ada itu. Kita juga semua tahu lah gitu ya. Yang diproyeksikan tuh yang baru mampu cuma 3 unsur itu, hujan, suhu, kelembaban. Kecepatan angin nanti ada diproyeksikan, yang nggak ada lah. Ya, belum ada itu saya melihat ya, kecepatan angin. Itu kira-kira ya, mengenai tema yang sama tapi lokasinya berubah. Ada lagi? Izin Pak, mungkin menambah pertanyaan Pak. Jika mohon izin Pak, semisal kita mengadakan skripsi gitu Pak, cuman referensinya sebenarnya sudah dilakukan penelitian, cuman udah terdahulu banget gitu Pak. Misal di bawah tahun 2010-an gitu. Jadi udah terdahulu banget dan kita ingin mutakhirkan Pak. Kemudian untuk hasil dari skripsinya itu akhirnya berbeda dengan mungkin penelitian yang terdahulu. Nah, apakah itu apakah diperbolehkan gitu Pak untuk yang penelitian terdahulu itu dibantah, ataukah mungkin nanti diambil kesimpulan bahwa terjadi perubahan gitu sih Pak? Ya, ini menarik lagi ya. Yang pertama, apapun hasil penelitian ya, hasil yang sebelumnya itu nggak boleh dibantah. Itu adalah hasil ya. Sudah ada lembar persetujuan ya, penguji, pembimbing, ketua SMK aja segala macam, nggak bisa dibantah ya. Nah, memang seperti itu ya, dengan periode yang dia gunakan, metode yang dia gunakan, ya hasilnya seperti itu. Nah, tapi lama dia Pak, pakai periode tahunnya 81 2010, saya mau pakai coba 91 2020 ya, ternyata beda Pak ya. Begitu beda, tidak terus yang itu dibantah ya, dan salah kamu membantah, nanti yang dibantahnya udah bilang, loh saya kan pakai 81 2010, kamu 91 2020, kok nyalahin saya, ya, kamu hasilnya begitu, saya hasilnya begini. Ya, jadi penelitian sebelumnya apapun tidak bisa dibantah. Nah, bahwa nanti bisa dikembangkan baik itu dari periode waktunya, penambahan variabelnya ya, lalu sama-sama dienrekkan, tapi hasilnya berubah. Ya jelas periode yang digunakan berubah, penambahan variabelnya bertambah, ya jelas. Makanya itulah pentingnya di saran. Tadi kan disarankan juga oleh peneliti ya, untuk peneliti berikutnya mohon tambah kalau bisa ada variabel lain. Tapi bahwa hasil yang sudah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya itu ya seperti itu, tidak bisa dibantah. Ya seperti itu ya. Jadi semua ya penelitian gitu, baik itu nanti kamu dapat dari jurnal, dari skripsi senior kamu ya, itu sudah bisa dijadikan referensi, tapi bisa dikembangkan. Kembangkan yang paling mudah gimana nih ya, misalnya si A ini, misalnya nih kan skripsi yang tadi ya, yang rekam ini bawang merah ya. Misalnya tadi senior kamu ini belum sampai ke jadwal tanam ya, dia baru bikin proyeksi kesesuaian ya.
antara baseline, proyeksi 1, proyeksi 2. Udah berhenti di situ. Ya udah itu hasil lihat tuh. Ya, dia pakai pergerakannya ini, baseline-nya ini, nah, yang dimaksud dengan dikembangkan gimana? Nah, dari penelitian itu, oke, saya akan dasarkan hasil penelitian itu, tapi saya akan tambah dengan jadwal tanamnya. Nah, gitu. Nah, itu kan beda ya. Jadi yang hasil tanam itu nanti penentuan jadwal tanam ya, dari hasil proyeksi kesesuaian yang sudah diteliti sebelumnya. Seperti itu, ya boleh, ya boleh penambahan. Ada lagi? Ya. Ya, seperti misalnya zona musim ya, zona musim itu kan pola hujan ya. Kemarin 81/2010 sudah diputuskan kita dapat 342 job. Nah, nanti pakai 91/2020 ya, ini kita lihat mau berkurang mau bertambah ya. Tapi dia tidak menyalahkan ya 81/2010. Ini adalah pemutahiran yang 91/2020. Ya oke, yang 81/2020 karena sudah ada yang terbaru, berarti kan yang terbaru yang ditambah ya. Ini sama-sama ya, sama-sama bicara pola hujan zone. Oke, ada lagi? Kalau tidak ya, karena waktunya udah terlalu lewat. Jadi cukup ini dulu ya. Jadi nanti materi tentang kesesuaian agroklimat sepertinya sudah selesai ya dari yang minggu lalu. Ya, kemudian ditambah dengan contoh proposal di dalam contoh hasilnya untuk bekal kalian. Ya. Kalau itu nanti melibatkan mata air juga sudah saya berikan ya, harus sebelumnya. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya kan kita sudah berubah ke pembahasan yang lain lagi. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita siang ketemu lagi. Saya mohon izin, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih.